Shalom, berkah dalam Bapak Ibu, orang muda dan adik-adik semua. Senang banget rasanya kita bisa kumpul bareng lagi di sesi penjelasan lingkungan kita hari ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting buat iman kita. Pernah dengar soal karunia Roh Kudus yang kedua? Betul sekali, roh kesalehan. Kadang kita mikir, wah kalau udah dibaptis otomatis langsung jadi soleh gitu kan? Padahal sebenarnya kesalehan itu persis kayak otot tubuh kita. Kalau nggak dilatih ya nggak bakal kuat. Jadi anggap aja obrolan kita hari ini tuh kayak masuk ke gym spiritual. Kita mau belajar bareng gimana sih cara melatih otot kesalehan kita ini setiap hari. Nah, ini dia menu spiritual kita hari ini. Kita bakal bahas soal melatih otot rohani, lalu ada 3 latihan kesalehan dari Santo Bonaventura, sumber rahmat kita, gimana menjadi saudara yang berbela rasa, dan pastinya panduan praktis buat kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama nih tentang melatih otot spiritual kita. Buat adik-adik yang suka olahraga, pastinya tahu dong kalau mau lari kencang atau jago main bola, badannya harus terus dilatih. Gak bisa, cuma rebahan aja, kan? Nah, anugerah kesalehan itu juga sama, gak tumbuh sendirinya. Emang sih latihan fisik jasmani itu bagus, tapi ya sifatnya cuma sementara. Beda sama kebaikan spiritual, itu tuh bakal bertahan selamanya di mata Tuhan. Orang yang beneran soleh itu tahu banget gimana ngatur prioritas. Mereka tetap ngasih tempat buat hal-hal jasmani pastinya, tapi Tuhan selalu jadi yang nomor 1. Prioritas utamanya selalu tertuju pada hal-hal rohani yang kekal. Oke, kita masuk ke bagian kedua. 3 latihan kesalehan ala Santo Bonaventura. Walaupun ajaran Santo Bonaventura ini umurnya udah sekitar 800 tahun, lama banget ya, tapi ini bener-bener masih nyambung banget sama kehidupan kita sekarang. Ada 3 program latihan yang beliau kasih. Pertama, menumbuhkan rasa sembah bakti. Kedua, menjaga kesucian batin. Dan ketiga, memupuk sikap bela rasa. Gimana cara prakteknya? Yuk kita bedah satu-satu. Latihan pertama itu tentang sembah bakti. Sederhananya gini, kesalehan yang sejati itu selalu mulainya dari menyembah Allah. Kita tuh harus benar-benar sadar kalau Allah itu sang pencipta alam semesta karena kasih-Nya yang luar biasa. Kalau Tuhan nggak kita taruh di posisi paling atas dalam hidup kita, ya kita nggak akan pernah bisa beneran punya sikap saleh. Tuhan itu kan kebaikan tertinggi, dan itu cuma bisa dirangkul kalau hati kita penuh rasa sembah bakti dan kerendahan hati. Nah, untuk latihan kedua, Santo Bonaventura tuh punya perumpamaan yang brilian banget soal menjaga kesucian batin. Beliau pakai analogi kaki dan sepatu. Coba deh bayangin, aneh nggak sih kalau ada orang yang jauh lebih sayang sama sepatu mahalnya daripada kakinya sendiri? Misalnya nih, kakinya udah lecet berdarah-darah tapi dia nggak peduli. Yang penting sepatunya tetap kinclong. Konyol banget kan? Tapi sayangnya kadang kehidupan rohani kita juga gitu. Sepatu itu ibaratnya kenyamanan luar, hiburan duniawi yang cuma sementara. Sedangkan kaki itu adalah batin kita. Orang yang soleh itu selalu mengutamakan damai dan sukacita batin di atas kenyamanan luar. Soalnya batin yang damai itu bikin kita bisa mikir jernih dan jadi pembawa damai buat orang lain. Latihan ketiga, bela rasa atau compassion. Ini tuh kebalikannya amarah ya. Santo Bonaventura tuh jeli banget, beliau bilang, kalau manusia sering dikuasai sama ketidaksabaran dan amarah, terus gampang banget ngehakimi orang lain. Coba aja kita lihat di jalan raya zaman sekarang. Tersenggol sedikit aja, wah marahnya bisa meledak-ledak, hilang deh sabarnya. Nah, itu tanda kalau hatinya lagi beku. Kesalehan justru ngelatih kita buat peka, lembut, dan meredam kejahatan. Kesalehan yang beneran itu nggak pernah disimpan buat diri sendiri, tapi memancar keluar dalam bentuk kesabaran dan kebaikan nyata buat orang-orang di sekitar kita. Kita lanjut ke bagian ketiga, mata air rahmat. Kira-kira dari mana ya kita dapat kekuatan buat latihan spiritual seberat ini? Dengar 3 latihan tadi, mungkin Bapak dan Ibu mikir, wah lumayan berat juga ya prakteknya. Ya emang betul, kalau kita cuma ngandelin kekuatan kita sendiri, wah pasti bakal kehabisan napas. Jawabannya itu ada pada Allah Trinitas. Coba deh bayangin ada mata air yang super jernih di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya. Nah, kerahiman Allah Bapa itu persis kayak mata air itu, terus-menerus ngalirkan kehidupan dan kesegaran buat ciptaannya. Rahmat Tuhan itu nggak ada habisnya dan selalu ngalir buat kita. Pertanyaannya, kalau ada mata air kasih karunia sedekat ini yang ngasih kehidupan, ngapain kita malah milih jalan menjauh ke gurun pasir yang kering kerontang? Nggak cuma itu, kesalehan kita juga akarnya harus kuat di dalam Kristus. Jadi orang saleh itu artinya kita ngandelin Yesus sebagai kebenaran sejati dan satu-satunya sumber keselamatan kita. Salibnya itu adalah sakramen kesalehan yang paling tinggi. Dan yang luar biasa indahnya, lewat sakramen Ekaristi, sabda yang menjelma itu turun ke altar kita setiap hari.
Pas kita nyambut komuni kudus, kasih Kristus itu masuk dan langsung mencairkan hati kita yang lagi dingin, beku, atau mungkin yang lagi dipenuhi rasa marah tadi. Ekaristi benar-benar jadi suplemen paling juara buat memperkuat otot kesalehan kita. Sekarang, bagian keempat, menjadi saudara yang berbela rasa. Gimana sih nyambungnya kesolehan ini buat kehidupan kita di lingkungan? Bapak, Ibu, adik-adik, latihan spiritual ini tuh bukan olahraga sendirian loh. Kita harus ingat kalau gereja itu adalah bunda kita semua, dan Roh Kudus itu yang nyambungin kita, dari oma-opa sampai adik-adik balita, jadi satu tim. Kita ini lahir dari rahim rohani yang sama, dan dapat nutrisi dari makanan yang sama juga, yaitu Ekaristi. Karena kita keluar dari rahim bunda gereja yang sama, otomatis kita semua ini bersaudara, jadi satu tubuh Kristus. Jadi coba deh kita tanya ke diri sendiri, apakah saya udah beneran bela rasa sama saudara-saudari di lingkungan ini, apalagi sama mereka yang lagi sakit atau kesusahan? Kalau kita menghayati kesolehan ini bareng-bareng sebagai saudara, suara hati kita bakal jadi super peka. Orang yang soleh itu pasti hati-hati banget supaya nggak kejeblos ke dalam perangkap kejahatan dan dosa. Contoh nyatanya gini nih, misalnya lagi kumpul-kumpul terus tiba-tiba ada obrolan yang ngarah ke gosip jelekin tetangga. Kalau suara hati kita peka, pasti langsung ada bisikan, stop ini dosa loh. Dan orang yang soleh pasti bakal berani buat pergi atau ngalihin obrolan ke hal yang lebih baik. Mereka selalu ngecam kejahatan dan mengarahkan pilihannya pada apa yang terbaik di mata Tuhan. Sampailah kita di bagian kelima, panduan dan refleksi. Langkah praktis apa yang bisa kita lakuin setiap hari? Gimana cara kita bawa pulang ajaran indah ini? Ini dia 3 langkah awalnya. Pertama, biasain doa sebelum bereaksi. Kalau ada yang bikin emosi, tahan dulu, tarik napas, sebut nama Yesus sebelum ngejawab. Kedua, pilih damai di hati. Ingat analogi kaki dan sepatu tadi ya. Daripada ngotot pengen menang debat, kadang mending ngalah demi kedamaian batin daripada menang tapi hati panas. Ketiga, tunjukin bela rasa yang nyata hari ini juga. Bisa dengan jengukin tetangga yang sakit, atau sekedar dengerin curhatan temen pakai empati. Khusus buat bapak dan ibu di rumah nih, anak-anak itu belajar kesalehan paling gampang dengan ngelihat orang tuanya. Jadilah teladan, rasa hormat ke semua orang di depan anak-anak kita. Terus, cobalah lawan ketidaksabaran sehari-hari, misalnya pas lagi macet atau pas anak rewel, dengan tindakan kasih yang benar-benar disengaja. Dan yang paling penting, yuk kita biasakan kegiatan doa keluarga. Sebuah doa malam bareng yang sederhana di rumah itu udah cukup banget buat memupuk kebiasaan sembah bakti sejak dini. Lewat doa bareng ini, kita tuh benar-benar lagi ngelatih otot rohani keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bawa pulang satu pertanyaan tajam ini buat direnungkan. Apakah sikap soleh yang saya tunjukin selama ini benar-benar memancar dari sukacita batin atau jangan-jangan cuma topeng rutinitas aja ya? Kesalehan itu bukanlah piala yang cuma dipajang, melainkan otot yang harus terus dilatih setiap hari. Pertanyaannya, otot rohani mana nih yang bakal Anda latih mulai besok pagi? Selamat berlatih, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di sesi penjelasan lingkungan kita berikutnya.